Excel, kita copy dulu, Ctrl C. Habis itu kita pergi ke SPSS nya, kita ke klik kanan, habis itu paste. Udah masuk. Kalau udah masuk, kita ke variabel new. Nah, kita cek numeriknya, kita ke analyze, kita lanjut ke regression, kita ke linear. Nah, promosi kita masukkan ke dependent, yang harga dan kepuasan pelanggan kita ke independent. Di sini saya akan menginterpretasikan data-data tersebut yang telah dibuat di SPSS. Yang pertama ini variabel interest-nya. Tabel variabel interest tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa saja yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah kepuasan pelanggan dan harga, sedangkan menjadi variabel dependennya adalah promosi. Kedua, di sini ada mode summary. Tabel mode summary di atas merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom adjunct required karena variabel independen lebih dari 2. Mode ini adalah mode regresi linier yang menggunakan 2 variabel independen, yaitu harga kepuasan pelanggan dan harga, untuk memprediksi variabel dengan nilai R-squared 2,17218 menunjukkan bahwa model ini menjelaskan sekitar 2,17% variasi dalam variabel dependen. Nilai R-nya yaitu 0,045 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara variabel dependen dan variabel dependen. Nilai standar errornya di sini min 0,025 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi adalah min 0,25. Ini ada ANOVA. Tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Bagaimana pengaruh variabel kepuasan pelanggan dan harga mempengaruhi terhadap promosi. Keputusan pertama di sini, bila nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Bila nilai F hitungnya itu lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung yaitu 643 lebih besar dari F tabel 3,35, sehingga H1 diterima, di mana variabel kepuasan pelanggan dan harga terdapat pengaruh dan signifikan. Variabel kepuasan pelanggan dan harga secara simultan bersama-sama promosi. Dengan demikian penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Keputusan yang kedua, bila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka H1 nya diterima. Bila nilai signifikannya lebih besar 0,05 maka H0 nya diterima. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 533 lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima, di mana variabel kepuasan pelanggan dan harga tidak berpengaruh secara bersama-sama
terhadap promosi. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H0 dan menolak H1. Kesimpulannya, kepuasan pelanggan dan uang terhadap pengaruh yang signifikan secara simultan bersama-sama terhadap promosi. Yang keempat, di sini ada koefisien. Keputusan pertama, bila nilai hitungnya lebih besar dari T tabel maka H1 diterima. Bila nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel maka H0-nya diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel harga hitung 0,4061 lebih kecil dari T tabel 2,048407 hingga 0 H0-nya diterima, di mana variabel harga tidak berpengaruh terhadap promosi. Yang nilai kepuasan pelanggan itu T hitungnya yaitu 0,985 lebih kecil dari T tabel 2,048407 sehingga H0-nya diterima, di mana variabel kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap promosi. Keputusan yang kedua, bila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka satunya diterima. Bila signifikannya lebih besar 0,05 maka H0-nya diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel harga 0,4061 lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima, di mana variabel harga tidak berpengaruh terhadap promosi. Nilai signifikan variabel kepuasan pelanggan yaitu 0,985 lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima, di mana variabel kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap promosi. Demikian tutorial yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.